Hai Sobat HP Sekuritas di acara Q&A. Hari ini kita kedatangan PT Mitra Pinastika Mustika atau yang kode sahamnya MPMX. Perseroan utamanya bergerak di bidang otomotif dealer, asuransi, lelang, financing, serta produk dan layanan terkait lainnya. Nah, MPMX adalah anggota Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI dan anggota Indeks High Dividend 20. Rata-rata dividend yield yang dibagikan mencapai lebih dari 16% dalam 5 tahun terakhir. Saya Eza dari tim research HP Sekuritas dan senang sekali sudah hadir bersama kita Ibu Beatrice Kartika Busono selaku Chief Financial Officer dan Bapak Budiman Julius Wikarsa selaku Chief of Digital Initiatives dari MPMX. Baik Bu Beatrice dan Bapak Budiman, sebagai pembukaan mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu kepada Sobat HP Sekuritas, apa saja yang sudah dicapai oleh perseroan dan bagaimana rencana pengembangan bisnis ke depannya? Ya, selamat pagi kepada semua yang hadir di acara Q&A bersama HP Sekuritas ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada HP Sekuritas atas kesempatan yang diberikan kepada MPM untuk turut serta dalam acara ini. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin dapat saya sampaikan sejauh ini di tahun 2022 kami itu telah membukukan net profit sebesar lebih 306 miliar di first half 2022 atau naik sekitar 43% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lalu MPMX juga tetap bertumbuh di first half ini karena manajemen yang baik dari setiap operation company-nya ya, yang didorong oleh beberapa faktor seperti pada MPM Insurance, gross premi insurance naik kurang lebih 14%. Kontribusi terbesar dari moving vehicle, properti dan asuransi kredit multiguna. Dari MPM Ren, net revenue naik kurang lebih 10% yang didorong oleh kenaikan volume pada rental car fleet dan juga used car sales serta kenaikan harganya. Lalu pada MPM Finance, new booking juga naik sekitar... Maaf Bu Beatrice, suaranya kurang jelas. Halo, sudah cukup jelas? Sudah lebih jelas? Iya, lebih jelas. Oke. So, saya teruskan ya. Di kuartal kedua ini kami juga sudah menyelesaikan transaksi partnership dengan Karo yang merupakan one of the largest certified used car di Indonesia. Kami juga melakukan investasi di Karo kurang lebih sekitar 25 juta US, dan saat ini kami juga menjadi limited partner di Skystar. Skystar ini merupakan salah satu venture capital yang melakukan investasi di selected perusahaan-perusahaan digital startup. Hal ini merupakan wujud upaya kami untuk mengembangkan portfolio bisnis MPMX dalam menciptakan sinergi dan juga mendukung pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Di bulan lalu, MPMX juga meraih predikat saham terbaik dalam kategori mid cap untuk sektor barang consumer non-premier oleh majalah investor. Nah,
untuk rencana pengembangan ke depan mungkin Pak Budiman bisa menambahkan ya. Terima kasih gitu ya, dan salam sehat semuanya. Untuk pengembangan ke depan, mungkin salah satu yang kita akan highlight itu kita akan selalu lihat portfolio company kita. Nah, sampai sekarang kita mempunyai 4 portfolio company yang seperti di Menarik sekali Pak dan Ibu. ya, di insurance, Mulia sendiri distributor. Halo? Oh, ya. Wah, menarik sekali Pak dan Ibu. Baik, kalau begitu kita bisa lanjutkan untuk Finance, halo Pak. Maaf suaranya kurang jelas koneksinya. dan dengan brand Masih belum terdengar jelas Pak. dari Halo. Halo. Suara. Ya. Sekarang cukup jelas. Mungkin depannya akan menciptakan suatu sinergi dengan portfolio company kita. Iya, malunya. Oke. Wah, menarik sekali Pak Budiman dan Bu Wirdes. Mungkin ini lebih jelas. Baik, kalau begitu kita bisa. Masa kedengarannya? Halo? Masih Pak, mungkin koneksinya kurang Jadi bagus. mungkin ya untuk ke depannya kita bisnis yang mempunyai sinergi ke opko-opko kita melihat yang kebetulan. Halo Pak. Halo Pak. Maaf ya, halo. Mungkin kita coba lihat yang suaranya kurang jelas sih. Koneksinya. ini saya dengarnya Saudara Esar jelas sekali, cuma saya nggak tahu apakah di sana juga dengar yang jelas. Tidak. Putus-putus sekarang. Lagi putus-putus. Jadi ada banyak interval yang cukup itu. Tunggu ya, kita coba rubah mic-nya. Ini Halo, koneksinya kurang. Ini mungkin bukan suaranya, tapi suara putus kali ya. karena ada lagging kayaknya juga. Iya, lagging juga. Iya, ini mau pakai sinyal. Mungkin. Kita nggak ada kartunya Pak soalnya ini, jadi kita pakai wifi Pak. Nanti saya coba ke dalam dulu Pak untuk ke Pak Abi. Nanti saya coba bridge untuk si biar koneksi di call.
itu biar listrik kita nggak putus-putus. Halo, halo. Halo? Ya? Ini udah lebih jelas? Ya, sudah lebih jelas sekarang. Oke, jadi mungkin ya menjawab tadi yang saya ini adalah pengembangan kedepannya kita selalu melihat Oke. bisnis opportunity yang akan meng-create suatu sinergi dan juga membuat multiplier effect untuk bisnis-bisnisnya kita. Nah, salah satu juga yang mungkin di-highlight sama Ibu Bea nantinya atau kita lihat dari BBM, kenaikan BBM ini adalah kalau kita lihat mungkin salah satu kita tuh beruntung sebagai salah satu portfolio dari Saratoga, di mana Saratoga itu mempunyai banyak channel di upstream dari EV. Nah, itu juga memberi suatu opportunity buat kami di MPMX untuk melihat opportunity downstream dari EV itu sendiri. Itu mungkin salah satu yang pengembangan bisnisnya melihat untuk portfolio kami, tapi juga melihat bagaimana kami bisa membantu atau melengkapi portfolio dari shareholder kami juga. Mungkin itu aja Pak Esa. Oke, baik, kalau begitu kita bisa lanjutkan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Sobat HP Sekuritas yang sebelumnya sudah masuk. Pasti sudah penasaran ya bagaimana strategi perseroan menghadapi kenaikan harga BBM. Nah, pertanyaan pertama dari Romansan 789, kondisi pemulihan ekonomi masih belum menentu ditambah lagi dengan naiknya BBM. Apakah pemulihan kinerja akan terus berlanjut? Bisa dielaborasi lagi strategi untuk mencapai pertumbuhan pendapatan 20 hingga 25%? Ya, jadi kalau tadi sempat disinggung mengenai kenaikan harga BBM ya, kita masih cukup optimis dengan kenaikan harga BBM ini. Memang sejauh ini kami belum melihat ada dampak yang signifikan atas kenaikan harga BBM. Mungkin kalau kita lihat secara historikal dari tahun 2010 hingga saat ini, BBM itu sudah naik beberapa kali. Nih, kalau saya tidak salah ingat seperti di tahun 2013 itu juga BBM naik sekitar mungkin lebih dari 40%. Nah, kondisi saat itu motor juga naik penjualannya sekitar kurang lebih 10%. Demikian pula di 2014 dan di 2018 sebelum kenaikan yang kali ini itu BBM naik kurang lebih sekitar hampir 20%. Nah, di level itu penjualan sepeda motor juga naik hampir 10% juga. Nah, kali ini kita memang belum melihat dampak yang signifikan ya. Di samping itu kita juga masih berusaha memenuhi inden kita yang cukup banyak saat ini karena mungkin kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sempat mengikuti beritanya, sempat ada kelangkaan dari sepeda motor itu sendiri karena ada masalah chip semiconductor. Nah, kalau dilihat dari data IC pun penjualan sepeda motor secara nasional saat ini belum terkena dampak. Nah, tapi saat ini semua pelaku industri sedang menghitung ulang kontribusi kenaikan BBM terhadap cost. Sehingga potensi efek kenaikan bisa saja terjadi ke depan nanti. Yang pasti dengan kenaikan harga BBM ini, inflasi juga akan terjadi. Inflasi efek juga akan terjadi kenaikan suku bunga pinjaman yang kemudian secara direct akan berdampak pada sektor pembiayaan kendaraan motor itu sendiri. Nah, tetapi dengan kondisi yang seperti ini kami masih tetap optimis sih. Mungkin itu pendapat dari saya, mungkin dari Pak Budiman. Kalau kita lihat sebenarnya kenaikan BBM ini menjadi suatu opportunity, apalagi untuk
grup MPM sendiri. Mungkin kalau kita lihat dan mungkin teman-teman tahu kalau majority share dari MPM dimiliki oleh grup Saratoga. Nah, grup Saratoga has been investing, jadi portfolio grup Saratoga banyak di renewable, di mana grup Saratoga punya posisi di upstream yang kuat, punya Merdeka dan juga banyak announcement untuk melakukan kerjasama untuk melakukan gigafactory. Nah, di sana memberi suatu kesempatan kepada MPM untuk melengkapi portfolio dari grup Saratoga itu untuk melihat downstream dari EV itu sendiri. Nah, kami melihat itu suatu opportunity yang sangat besar, di mana kenaikan BBM ini menyebabkan total cost of ownership dari EV vehicle akan on par dengan counterpart dari ICE, dari internal combustion engine. Jadi dulunya ada gap antara kepemilikan dari bensin dengan kepemilikan dari EV. Tapi dengan naiknya harga BBM, kita melihat semakin mendekati on par dengan kepemilikan EV. Nah, di sana memberi suatu kesempatan buat kami dari sebagai grup MPMX untuk melihat supply chain downstream dari EV itu sendiri, mulai dari partner kami dari Honda, EV vehicle-nya yang mereka lagi planning, ataupun charging station-nya, ataupun shopping station, sampai end of life dari baterai itu sendiri. Bagaimana kami bisa menyuplai baterai itu kembali ke gigafactory itu melalui recycling baterai atau apapun. Jadi salah satu priority kami di MPMX sendiri untuk tahun 2023 dan mungkin short term 2-3 tahun mendatang adalah melihat bagaimana kami bisa melengkapi portfolio dari salah satu major shareholder kami, Saratoga, di downstream dari EV supply chain itu sendiri. Oke, pertanyaan berikutnya dari Auroy. Bagaimana sifat kemitraan MPMX dengan Karo? Apa rencana MPMX dengan Karo di masa mendatang? Mungkin ini salah satu part of digital transformasi journey yang MPMX sudah lakukan sejak 2 tahun yang lalu. Dengan adanya Karo di MPMX, kami joint venture dengan mereka, jadi kepemilikannya hampir sama, 50-50% antara kami dan Karo, di mana kami mengharapkan Karo bisa mengakselerasi digital transformasi di MPM Range, di mana digital transformasi itu ada 2 hal. Satu, untuk melihat new business. Nah, yang kami rasakan hari ini atau kami agree, banyak B2B bisnis dari Karo itu dipindahin ke MPM Range, di mana melakukan memakai platform opsi. New business pun kami melihat ada beberapa new business, salah satunya subscription model untuk renting car yang mungkin kalau di negara lain seperti South Korea ataupun US itu sudah mulai diadaptasi ataupun Singapura. Nah, itu kami juga melihat potensial pasar yang lumayan besar, apalagi dengan EV vehicle di mana banyak multinasional yang melakukan adaptasi untuk vehicle untuk mereduce carbon footprint sebagai bentuk komitmen ESG mereka. Itu dari sisi pengembangan bisnis atau increase revenue. Dari sisi cost sendiri, dengan punya Karo dan MPM Range, kita melihat banyak banget yang kita bisa melakukan efisiensi dengan automation. Dengan pengembangan teknologi dari Karo atau melalui simple implementasi dari big data, dan juga computer vision untuk melakukan cek di tempat di mobil ataupun maintenance itu, ataupun juga untuk prioritas bagaimana managing inventory kami. Jadi bagaimana managing portfolio dari mobil-mobil itu. Jadi kami melihat suatu sinergi yang sangat bagus antara Range dan Karo, di mana MPM Range sebagai established business yang mempunyai bisnis yang kuat dan mempunyai operational excellence yang bagus, ditambah dengan teknologi yang dibawa oleh Karo sendiri. Itu yang mungkin yang saya bisa bilang so far. Ini masih 3 bulan, udah 5 bulan ya.
Iya, 5 3 bulan. months. Sekitar 3 bulan. Dan kami melihat sinergi itu udah mulai di-create dari teman-teman dari MPM, REN, dan juga dari Karo. Jadi udah menjadi, mudah-mudahan ini satu tambah satu menjadi 5 nih, bukan cuma menjadi 2 atau 3, menjadi 5. Ibu Beatrice mau add ke jawabannya, Pak Budiman? Saya rasa untuk sudah disampaikan Pak Budiman juga cukup lengkap ya untuk hal ini ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Dono, setelah dengan Karo, apakah ada rencana untuk bekerja sama dengan startup digital lainnya yang bergerak di bidang big data, seperti fintech dan atau asuransi seperti Zeratic, Grupin atau Fuse yang juga berada di bawah Skystar Capital? Kami sebagai part of digital digital transformasi dari MX secara keseluruhan, selalu kami mencari partner, terutama digital partner atau yang mempunyai new business model untuk tetap mengembangkan lini-lini bisnis dari MPM sendiri. Jadi mungkin salah satu history ya, kita sejarah itu kita itu invest di Karo melalui Skystar. Jadi kita udah Karo itu cukup lama sebelum kita melakukan joint venture. Nah, kami berharap dengan menjadi LP di Skystar seperti Ibu Bea katakan, kita akan mendapatkan masukan dan mengenal lebih dalam potensial partner yang akan terus mengembangkan lini-lini bisnis dari MPMX itu sendiri. Jadi untuk Zeratic, di mana kita udah mulai doing big data, apalagi di MPM Rare, kita sudah mulai melakukan implementasi big data. Itu sebelum Karo. Nah, dengan adanya Karo itu proses itu akan diakselerasi lagi. Dengan Fuse kita juga udah launch beberapa produk dengan Fuse untuk dijual ke retail customer, di mana MI kebanyakan MPM Insurance kebanyakan fokus di bisnis to B. Nah, dengan adanya Fuse itu membuka suatu opportunity untuk MPM Insurance menjual produknya langsung ke customer B2C. Nah, itu banyak sekali yang mungkin Dani in the very unique posisi yang unik, di mana kita fortunate mempunyai partner kayak Skystar Saratoga yang membukakan kami suatu opportunity dan untuk mengakselerasi semua digital transformasi yang berjalan di MPM X saat ini. Baik, silakan bagi para sobat bertanya. Ada door prize berupa saham MPMX untuk sobat yang sobat yang beruntung, dan kepada yang kemarin sudah like dan share postingan flyer acara kita ini. Nah, ini ada kita lanjut bacain komentar dari sahabat investor di kolom komen. Ini dari Romansan 789 lagi. Kondisi pemulihan ekonomi masih belum menentu, ditambah lagi dengan naiknya BBM. Lalu bagaimana proyeksi MPMX hingga semester 1 dan hingga tutup tahun? Apakah pemulihan kinerja akan terus berlanjut? Ya, seperti tadi sudah disampaikan ya, kami tetap optimis bahwa kinerja kami di semester 2 ini akan lebih daripada di semester pertama, karena salah satu faktornya adalah kelangkaan sepeda motor itu sudah mulai membaik juga kondisinya di bulan Agustus ini, sudah berangsur kembali normal. Nah, biasanya dengan kondisi sepeda motor yang sudah jauh lebih membaik, secara tidak langsung akan berdampak juga kepada operation company kitanya seperti insurance dan juga MPM Finance, sehingga ya kami masih tetap optimis bahwa semester 2 ini performance kami akan lebih baik dari semester 1. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Priscilla.
bagaimana langkah untuk dapat mengintegrasikan berbagai segmen bisnis dan layanan MPMX ke dalam satu platform digital? Jadi kalau integrasinya itu mungkin kami nggak bisa bilang integrasi dari platform digital ya, tapi setiap lini bisnis kita mempunyai different customer segment ataupun di customer yang sama. Nah, apa yang kami lakukan pertama adalah melakukan banyak bundling produk ataupun suatu one stop shop. Jadi kalau kita lihat distribusi motor kami, di mana apakah kami bisa meng-embedded finance, kita offer customer financing dan juga insurance, dan juga sama juga kalau ada yang apakah itu kita bisa melakukan insurance-nya dengan kita. Nah, itu langkah pertama. Kalau integrasi itu sendiri, kebanyakan itu back end. Bagaimana kita bisa melakukan seamless integration dari satu company, langsung bisa keluar invoice-nya ataupun langsung dibeli insurance-nya udah dapat nomor polisnya udah otomatis ya. Itu kan di back end. Nah, apa yang kami aim adalah customer experience journey itu seamless sekali. Jadi nggak kelihatan tuh ini udah produknya, mereka datang ke dealer partner kita ataupun kemana, dan mereka udah melakukan transaksi dengan produk-produk MPM yang lain tanpa mereka harus mulai dulu atau apa. Nah, itu kami melakukan semua kebanyakan di backend. Nah, mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi itu yang salah satu bentuk integrasi kami, mana itu bisa terjadi karena kami bisa melakukan integrasi di digital ini, atau sistem integrasi dari beberapa perusahaan. Baik Pak, ada pertanyaan lagi di kolom chat dari burhanu.din. Inflasi sudah membuat harga pangan, bahan baku, dan jasa makin meningkat, apalagi harga BBM yang naik signifikan, yang awalnya hanya orang menjadi kenyataan. Lalu bagaimana strategi meningkatkan mutu kualitas? Iya, jadi kalau untuk mutu kualitas ini juga merasa di mana digital itu berperan sangat penting. Ya, jadi part of otomasi itu implement throughout our business, lini bisnis dari MPM. Bagaimana bisa sebagai contoh lah ya, bagaimana kalau kita lihat MPM Insurance, salah satu mutu kualitas yang kami selalu jaga adalah bagaimana customer waktu klaim dan pembayaran itu masih terjadi di service level agreement yang kami selalu maintain sekitar 2 atau 3 hari. Nah, itu bisa terjadi dengan adaptasi dari MPM Insurance itu ke teknologi atau adaptasi dari teknologi. Nah, kami melihat salah satu core kami untuk melakukan menjaga ataupun meningkatkan kualitas adalah banyaknya satu adalah ini human resource kami selalu kami lihat, yang kedua adalah implementasi dari teknologi, sehingga kita bisa mengautomate a lot of proses di mana juga yang akan berdampak teman-teman dari customer ataupun customer yang datang. Itu salah satu yang a big team yang kita selalu lihat adalah kita harus teman dari semua lini bisnis mempunyai patokan untuk melayani customer sebaik mungkin. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Sarmanaman 88. Bagaimana cara perseroan ke depan mengantisipasi penurunan penjualan akibat beralihnya konsumen ke motor listrik yang ditengarai lebih irit dibanding yang berbahan bakar BBM? Mungkin yang ini saya kasih sedikit gambaran dengan keadaan motor listrik, industri motor listrik di Indonesia ya. Jadi dan itu mungkin menjawab pertanyaan. Jadi untuk motor listrik di Indonesia, kalau kita lihat use case-nya
motor listrik di Indonesia itu kebanyakan use case itu dipakai untuk intercity. Ya. Dan di mana kalau kita lihat kebanyakan motor di Indonesia dipakai, banyak yang dipakai untuk perjalanan yang jauh. Nah, motor listrik di Indonesia saat ini untuk perjalanan yang jauh itu masih sekitar 2-3 kali harganya. Belum termasuk swapping station atau apa yang harus punya infrastruktur. Harus ada infrastruktur sebelum itu bisa diadaptasi secara umum. Nah, kami melihat dengan adanya BBM ini, ada kemungkinan cost of ownership, total cost of ownership, di mana investment awal dan juga BBM itu semakin mendekati total cost of ownership dari ICE atau internal combustion engine. Tapi masih ada gap. Untuk saat ini masih ada gap di mana kepemilikan dari ICE masih lebih murah dari kepemilikan untuk EV. Nah, dengan adanya insentif dari pemerintah, ajuan dari pemerintah ataupun tax break nantinya, dan mungkin dengan adanya gigafactory atau EV battery nanti di Indonesia, total cost of ownership itu semakin on par. Tapi tipping point itu belum terjadi saat ini. Jadi kami juga selalu bekerja sama dengan prinsipal kami, yaitu Honda, yang kami tahu mereka semua perusahaan motor Jepang sudah setuju untuk melakukan standarisasi di baterainya, sehingga waktu melakukan switch ataupun charging station itu lebih uniform untuk hampir semua motor buatan Jepang, yang kalau nggak salah antara Yamaha, Honda, dan Kawasaki ya, Suzuki ya kalau nggak salah juga. Itu menjadi suatu agreement dari sana. Nah, kami melihat EV itu masih, apalagi two wheel EV itu masih belum mencapai suatu tipping point, di mana adaptasi dan total cost of ownership ini masih lebih mahal. Jadi adaptasi masyarakat secara umum masih agak susah untuk saat ini. Tapi kami yakin pemerintah dan juga tren di dunia akan dan teknologi innovation akan membuat total cost of ownership ini semakin mendekati harga BBM atau harga counterpart dia, yaitu internal combustion engine. Oke, Pak, ada pertanyaan selanjutnya dari Jason. Apa saja strategi untuk dapat meningkatkan pangsa pasar balai lelang auksi yang sekarang ini baru mencapai 5-7%? Apakah akan melakukan strategi agresif dengan burn rate yang tinggi? Ya, saya coba jawab ya. Jadi ada beberapa inisiatif yang sebenarnya sudah kita lakukan di auksi ini ya. Jadi kalau ingat di awal tahun 2020 pada saat pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan, nah kami merasa itu ada suatu peluang yang dapat kami lakukan, di mana saat itu kami mulai melakukan auksi secara online. Nah, dari auksi online ini yang kita lakukan hingga hari ini, itu bid lot kita sudah naik sekitar 23% secara year on year. Lalu kami juga membuka peluang bagi pihak eksternal untuk penjualan mobil bekasnya di auksi, di mana dari data yang kami lakukan analisa di tahun 2020 itu eksternal bid lot pada saat itu tuh hanya komposisinya kurang lebih 5%. Dan di first half ini sudah meningkat menjadi 24%. Hopefully di akhir tahun 2023 kita mentargetkan komposisinya akan naik menjadi 40%. Nah, di samping itu untuk mensupport inisiatif ini, kita juga sudah membuka balai lelang di dua area baru, yaitu di Semarang dan Surabaya. Nah, dengan seperti tadi Pak Budiman sudah sampaikan, juga dengan bermitra dengan Karo ini, kami juga sudah mencapai kesepakatan baru untuk mengintegrasikan bisnis lelang Karo dengan auksi. Nah, hal ini menjadi prioritas kami untuk saat ini, di mana dengan inisiatif ini kami harapkan transaksi lelang kami di akhir tahun 2022 juga akan terus meningkat. Demikian Pak Ezar.
Terima kasih Ibu. Sudah cukup jelas. Bu, karena banyak antusias dari viewers kita sehingga banyak pertanyaan yang masuk. Tapi sebelum kita lanjut ya, saya mau ada message untuk sobat-sobat HP Sekuritas sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagi yang belum pernah yang belum punya rekening investasi, silakan klik aja yang Linktree yang ada di profil IG kita, langsung aja register online untuk pembukaan rekening efek. Setelah bergabung dengan HP Sekuritas Family, setiap harinya sobat akan mendapatkan update dan rekomendasi yang berguna untuk keputusan investasi Anda. Jangan lupa juga untuk follow dan subscribe akun IG dan YouTube kita, HP Sekuritas Official, karena akan selalu ada giveaway berupa saham-saham pilihan untuk mengisi ADN sobat. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Arif Sansu. Apakah MPMX akan terus mempertahankan hal ini atau berencana menyeimbangkan komposisi pendapatan supaya tidak terlalu tergantung dengan penjualan motor? Berapa komposisi ideal yang ingin dicapai? Kalau kami selalu melihat kami internal risk kami betul ada banyak revenue kami tergantung dengan mulia. Tapi kalau kita lihat potensi pasar dan juga akselerasi dari pengembangan revenue kami, kebanyakan yang double digit grow itu dari lini bisnis, bukan dari mulia. Nah, base-nya aja udah besar, untuk ngejar itu membutuhkan waktu. Jadi manajemen bersama-sama dengan teman-teman BOD dari masing-masing, kita punya suatu target untuk memfokuskan itu kebanyakan di lini-lini bisnis kami selain di mulia. Nah, berapa persentage itu mungkin kami belum ada sampai itu, tapi melihat growth rate yang lini kami yang lain itu double digit, kami berharap itu akan mencapai suatu equilibrium, suatu keseimbangan secara natural. Mana juga mulia itu salah satu channel di mana kami mengembangkan bisnis kami yang lain, apakah itu insurance atau finance. Nah, kalau mulia dengan mulia berkembang, yang lain juga berkembang. Nah, tapi kami juga melakukan suatu target untuk diversifikasi dari lini-lini bisnis kami kepada customer-customer di luar grup. Jadi masih banyak, seperti saya bagi contoh aja sebagai insurance, kita punya sebuah captive market, dan cuma di mulia, tapi juga di grup Saratoga secara besarnya kan. Nah, grup Saratoga itu kan banyak tambang ataupun banyak investasi yang mereka masih belum private investment. Jadi buat kami pengembangan di bisnis itu masih sangat besar, dan kami berharap equilibrium atau keseimbangan itu akan terbentuk sendiri nantinya. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Gitra di kolom chat. Gitra nanya, apakah ada rencana perluasan distribusi sepeda selain Jatim dan NTT? Ya, sebenarnya pembagian daerah untuk main dealer itu sudah dialokasikan masing-masing ya oleh AHM, Astra Honda Motor. Dan saat ini kami memang belum memiliki rencana untuk memperluas distribusi sepeda motor kami. Baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya dari Tanton Zuzargo. Apakah ada rencana-rencana ekspansi di tahun ini? Lalu sentimen apa saja yang bisa mendorong penjualan di tengah efek kenaikan BBM dan inflasi? Bisa diulang Bisa mungkin Pak?
Oh iya, apakah ada rencana-rencana ekspansi di tahun ini? Lalu sentimen apa saja yang bisa mendorong penjualan di tengah efek kenaikan BBM dan inflasi? Untuk rencana ekspansi mungkin saya tadi udah utarakan sedikit ya, karena Ya. kenaikan BBM ini memberi suatu kesempatan di mana cost of ownership dari electric vehicle itu semakin mendekati counterpart dia di internal combustion. Nah itu tim dari MPMX sendiri, digital team dan juga corporate development team sangat aktif untuk mencari potensi sinergi dari kenaikan itu. Itu satu. Kedua juga mungkin global makroekonomi itu sendiri. Kami melihat banyak tech company yang valuasinya agak depressed karena cost of fund naik ya, dan global trend dari US di mana tech company juga valuasinya juga agak menurun. Nah, itu juga memberi suatu opportunity buat kami MPMX di mana kami secara financial sangat sehat, leverage kami kecil dan kami mempunyai cash reserve untuk melakukan suatu ekspansi yang mungkin bisa lebih agresif untuk tahun-tahun berikut ke depannya ya. Jadi kita nggak lihat ini sebagai satu tahun, tapi rencana multi year, karena bukan cuma ekspansi, tapi juga bagaimana kami bisa unlock value dan mengintegrasikan apapun yang kami bisa acquire ke MPMX itu sendiri dan melengkapi lini bisnis. Mungkin itu dari kami, dari pertama gue. Okay. Nah, ini pertanyaan terakhir Bu Beatrice dan Pak Budiman sebelum kita closing dari Hamal. Apakah ada harapan dari manajemen MPMX kepada pemerintah dan para penentu kebijakan untuk industri perniagaan otomotif, asuransi, dan pembiayaan di Indonesia? Buat kami sih, kami merasa kami selalu support untuk semua kebijaksanaan pemerintah. Saya rasa pemerintah juga melakukan kebijaksanaan ini dan banyak kebijaksanaan yang saya yakin untuk pemerintah sendiri itu suatu kebijaksanaan yang susah ataupun yang sukar. Dan buat kami sebagai pelaku bisnis, kami sangat support untuk itu. Dan ya sekali lagi, kalau mungkin kalau Indonesia tipikal bisnis kami adalah regulasi aja. Jadi regulasi itu semakin jelas, juga bagaimana dipermudah, terutama mungkin banyak di regulasi di financial institution ya, karena kami mempunyai financing company dan juga insurance company. Nah itu mungkin harapan kami, tapi secara garis besar kami selalu support kebijaksanaan pemerintah, karena buat kami, kami rasa pemerintah itu juga melakukan suatu kebijaksanaan itu sudah ditinjau dalam, dan meskipun yang kami lihat itu banyak yang hard decision dan pemerintah sudah melakukan itu. Ya, jadi itu dari kami bisnis kami. Wah, ini ada satu pertanyaan lagi, maaf, ini ada dari kolom chat yang lumayan menarik dari Benardia Maja. Dia nanya, apakah yang menjadi faktor keberhasilan atau kegagalan kerjasama antara Karo dan MPMX? Maksudnya untuk dari masuknya Karo, apa langkah untuk meningkatkan digital initiative? Oh, jadi kalau untuk di semua OPCO, kami tanpa Karo pun, mungkin saya jelaskan sedikit, mungkin di setiap OPCO tanpa Karo pun kita sudah melakukan suatu semua punya digital roadmap namanya, dan setiap OPCO punya program untuk implementasi plan untuk digital, dan juga bagaimana mereka, yang mungkin paling gampangnya adalah bagaimana mereka meningkatkan revenue mereka melalui digital, apakah itu digital marketing, digital channel, dan bagaimana mereka bisa improve operation untuk satisfy customer. Jadi increase satisfaction level ya melalui automation, ataupun juga dengan adanya automation kita juga melakukan suatu efisiensi. Untuk itu setiap OPCO, meskipun sebelum masuknya Karo itu udah terjadi di MPMX dan itu terjadi di Mulia. Nah, dengan masuknya Karo, kami mengharapkan akselerasi itu terjadi semakin lebih cepat. Nah, kami melihat untuk Mulia dan
insurance itu sudah jadi. Seperti mungkin saya mengatakan bagaimana kami bisa ensure untuk klaim itu bisa terurus di SLA kami dan di service level agreement kami. Bagaimana kami bisa men-track customer yang datang berkomunikasi dengan kami melalui omni channel, melalui email, melalui website, melalui WhatsApp, call center kami bisa kami follow up dan bisa kami bantu apakah itu dalam pemberian insurance claim itu sendiri. Jadi semua digital transformasi di masing-masing OPCO itu mereka sudah punya roadmap masing. Nah, kami sebagai pihak dari MPMX pusat kami membantu untuk mengakselerasi itu. Apakah itu dalam membantu dalam bentuk talent ataupun resource ataupun juga joint investment. Nah, itu yang kami lakukan sebagai role kami di MPM sebagai holding company. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan sedikit, Pak. Baik Sobat HP Sekuritas, wah tidak terasa sudah hampir 1 jam bersama kita dengan Ibu Beatrice Kartika Busono selaku Chief Financial Officer dan Bapak Budiman Julius Wikarsa selaku Chief of Digital Initiatives dari PT Mitra Pinastika Mustika atau yang kode sahamnya MPMX. Bagi Sobat HP Sekuritas yang menangkan door prize akan diberitahukan lewat DM ya. Baik, sebagai penutup silakan Bu Beatrice dan Pak Budiman apabila ada closing statement agar dapat lebih meyakinkan para investor dalam menentukan keputusan investasinya. Ya, kami berharap ya dengan sesi Q&A ini bisa memberikan gambaran yang lebih baik kepada investor dan juga calon-calon investor untuk berinvestasi di MPM. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada HP Sekuritas yang sudah mengundang kami dalam acara Q&A ini. Ya, semoga tidak lupa kami juga ingin menyampaikan bahwa kami optimis second half kami akan lebih baik daripada first half kami dan semoga kedepannya kami bisa berpartisipasi kembali dalam event seperti ini yang diselenggarakan oleh HP Sekuritas. Pak Budiman, ada tambahan? Apakah sudah cukup ya. Sekali lagi terima kasih untuk Sekuritas dan juga teman sudah hadir di IG Live ini dan mudah-mudahan penuturan kami bermanfaat untuk teman-teman untuk melihat MPMX dan juga memberi suatu transparansi dari rencana kedepannya kami. Mungkin sedikit tambahan aja jika ada pertanyaan lebih lanjut atau ada hal-hal yang ingin diketahui lebih lanjut mengenai perusahaan kami MPX bisa menghubungi mesin kami secara langsung. Demikian, terima kasih. Pak Insan lagi. Pak, Ya, mungkin kita juga mungkin ada. baik, terima kasih banyak. Digital transformasi ya di semua channel. Mudah-mudahan bukan cuma customer, tapi investor bisa menghubungi kami. Baik Pak, terima kasih. Nah, terima kasih banyak Bu Beatrice dan Pak Budiman serta sobat-sobat yang sudah bergabung. Sehat selalu dan tetap semangat dalam berinvestasi pada pasar modal Indonesia. Sampai jumpa di event berikutnya. Salam sehat sih. Ya.